biasa saya di sini bervideo dengan bertujuan memenuhi tugas kuliah saya, yakni mata kuliah manajemen LPI yang diampu oleh Dr. Ahmad Iman Mutakin. Kembali lagi saya di sini atas nama Siti Rahma. Seperti biasa saya dari Fakultas Tarbiyah dan tepatnya di Prodi PGMP Reguler. Dan kampusnya adalah Universitas Islam Syarifuddin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi baru yang berjudul Manajemen Hubungan Madrasah Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Nah, di sini berbicara tentang manajemen karena memang kebetulan tugas kuliah saya itu tentang manajemen. Jadi dari video pertama sampai sekarang itu menerangkan tentang manajemen dan manajemen. Nah, di sini yang dinamakan manajemen hubungan madrasah masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membangun kerjasama yang baik antara madrasah. Madrasah itu maksudnya sekolah yang berbasis Islam dengan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini penting karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan saja, akan tetapi juga melibatkan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Maksudnya gimana? Terus saksikan video saya. Jadi di sini ada aspek-aspek manajemen hubungan madrasah masyarakat, atau judul saya tadi ada aspek-aspek penting di sini. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Jadi maksudnya di sini madrasah harus menjaga komunikasi baik dengan orang tua, anggota masyarakat lainnya ataupun anggota masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, surat kabar madrasah atau media sosial. Gitu. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Nah, di sini harus ada partisipasi masyarakat juga. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan madrasah seperti kegiatan ekstrakurikuler, program pengembangan masyarakat, dan kegiatan keagamaan. Misalnya contoh ya, ketika ada kegiatan-kegiatan Muharram, biasanya di madrasah itu ada kegiatan santunan anak yatim. Nah, itu kan ada melibatkan masyarakat di situ ya. Nah, di sini partisipasi ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap madrasah. Gitu. Maksudnya begitu. Ada kegiatan-kegiatan lainnya yang biasanya diadakan oleh madrasah yang di dalamnya melibatkan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah kemitraan strategis. Madrasah dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan swasta. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat tambahan bagi madrasah baik dalam bentuk dukungan finansial, sumber daya maupun program pelatihan. Nah, yang selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Madrasah harus bersikap transparan dalam mengelola anggaran dan program-programnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan pendidikan. Jadi, lembaga itu harus memiliki sikap transparan terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi begitu, supaya ya kepercayaan masyarakat itu tidak berkurang. Maksudnya begitu. Nah, selanjutnya ada kegiatan sosial dan keagamaan. Nah, mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini dapat memperkuat hubungan antara madrasah dengan masyarakat serta menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Nah, contohnya ketika ada suatu lembaga madrasah, kalau di sini lembaga saya alumni kan MA Nurul Istiqomah. Nah, biasanya di sini ketika ada hari-hari memperingati hari-hari besar Islam, biasanya memperingati itu dengan melibatkan masyarakat, misalkan sholawat bersama dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kegiatan sosial atau hubungan yang tidak kita sadari itu mempererat antara sekolah dengan masyarakat gitu. Nah, di sini
juga peran sekolah dalam masyarakat. Nah, di sini pendidikan memiliki peran dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan dan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sekolah adalah tempat utama untuk memberikan pendidikan formal kepada anak-anak dan remaja. Kecuali pendidikan itu memang pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah. Yang madrasah-madrasah ula itu kan tidak perlu pendidikan madrasah yang resmi. Nah, melalui sekolah siswa bisa mendapatkan pengetahuan dasar dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa dan sejarah. Tapi meskipun ilmu itu kita dapatkan, maksudnya ilmu formal, tidak juga mengurangi ilmu-ilmu Islam lainnya seperti akidah akhlak, itu justru banyak di lembaga madrasah. Ada yang kedua, pengembangan karakter. Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu dalam pembentukan karakter. Mengapa demikian? Nah, nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, etika diajarkan di sekolah. Itu baik diajarkan secara guru mencontohkan seorang murid ataupun dengan cara menerangkan pelajaran yang ada di buku LKS-nya. Itu. Nah, yang selanjutnya, persiapan untuk kehidupan profesional. Sekolah membantu siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Melalui berbagai program dan kegiatan, siswa dilatih untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Contohnya, ada ekstrakurikuler multimedia. Biasanya yang banyak kita temui seperti multimedia. Itu kan secara tidak langsung madrasah itu melatih seorang siswa supaya ketika terjun di masyarakat nanti tidak kaku tentang teknologi. Selanjutnya ada sosialisasi. Sekolah adalah tempat di mana siswa belajar bersosialisasi dengan teman sebaya dan guru. Ini membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, ada juga yang nomor 5, pemahaman dan toleransi. Sekolah mengajarkan pentingnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Siswa belajar untuk menghargai keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup. Jadi, meskipun setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi mereka diajarkan untuk bertoleransi atau menerima segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Jadi begitu. Di sini yang terakhir, partisipasi dalam masyarakat. Sekolah mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat. Siswa diajarkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang baik. Nah, di sini ada fungsi madrasah sebagai pusat informasi publik. Yang pertama, merupakan suatu penyebaran informasi pendidikan. Nah, madrasah menyediakan informasi tentang program pendidikan, kurikulum, dan kegiatan akademis lainnya. Orang tua dan masyarakat dapat memperoleh informasi terkini mengenai kemajuan pendidikan anak-anak mereka dan berbagai kesempatan belajar yang tersedia. Nah, juga selanjutnya konsultasi dan bimbingan. Madrasah seringkali menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan bagi siswa dan orang tua. Ini termasuk bimbingan akademis, karir, dan masalah pribadi dan mungkin dihadapi oleh siswa. Seperti biasanya yang terjadi di madrasah atau di sekolah-sekolah itu, siswa yang nakal. Biasanya yang menjadi pusat konsultasi yaitu guru BK. Biasanya kalau ada masalah ke guru BK antara hubungan entah itu orang tuanya, muridnya dihukum dan lain sebagainya. Maksudnya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Madrasah sering menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Mereka menyelenggarakan acara-acara seperti ceramah, seminar, dan kegiatan keagamaan melibatkan masyarakat seperti yang saya terangkan di atas. Nah, yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Madrasah berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Mereka dapat memberikan pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan lain yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya, manajemen hubungan madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan. Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang
inklusif, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pendidikan. Manajemen yang efektif mencakup komunikasi yang terbuka, kerjasama yang erat, serta pemanfaatan sumber daya bersama untuk mengembangkan program-program pendidikan. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum